Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yuhiqqal haqqa wa yubtilul batila walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha yauma la yanfa'u malu wala banun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tahirina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Hadirin yang berbahagia, di video kali ini saya akan menyampaikan satu materi dengan judul dua karunia Allah yang sering terlalaikan. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang tiada henti-hentinya. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan manusia bagaimana caranya bersyukur kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, setiap saat, kapanpun dan dimanapun kita tidak bisa lepas dari karunia dan kasih-Nya. Setiap detakan jantung, hembusan napas, dan tiupan angin, saat itu pula kita rasakan betapa Allah Maha Kaya atas segala limpahan karunia-Nya. Demikian banyak nikmat dan karunia Allah yang kita rasakan sehingga kita tiada kuasa untuk menghitungnya. Allah berfirman, wa an ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Quran surat Ibrahim ayat 34. Kita tentunya sadar bahwa bila kita memperoleh rezeki atau pemberian dari orang lain, itu hakikatnya berasal dari Allah. Makanya kita berucap syukur seraya memuji alhamdulillahirabbil alamin. Demikian halnya bila kita terhindar dari musibah atau kecelakaan, spontan kita berucap alhamdulillahirabbil alamin. Namun tidak banyak di antara kita yang menyadari bahwa setiap saat kita merasakan karunia-Nya yang tak terhingga. Ada dua macam kenikmatan yang sering orang lupakan, padahal setiap saat ia rasakan. Dua kenikmatan ini sangat penting dan berharga, yang baru ia sadari dan rasakan betapa berharganya ketika telah lenyap dari dirinya. Dua kenikmatan ini sangat menentukan bahagia tidaknya hidup seseorang, di dunia saat ini atau di akhirat kelak. Dua kenikmatan yang dimaksud adalah nikmat sehat dan kesempatan atau waktu atau peluang. Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, qala Nabi SAW, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nasis sihhatu wal farag. Nabi SAW bersabda, dua macam kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang, yaitu nikmat sehat dan kesempatan atau waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang seiman dan sekeyakinan, nikmat yang pertama adalah nikmat sehat. Sehat amat berharga dalam hidup kita. Betapa pentingnya kita sehat, sampai-sampai orang bilang sehat itu emas. Kita bisa senang beribadah dengan khusyuk, bisa bekerja secara maksimal karena kita sehat. Sedikit saja ada anggota badan kita yang sakit, maka stabilitas dan stamina tubuh kita akan terganggu secara keseluruhan. Tak jarang kita mengeluh hanya karena sakit flu atau sakit gigi. Kita baru menyadari ternyata betapa indahnya hidup ketika gigi kita sehat. Sakit gigi misalnya, sedikit saja gigi kita sakit, kita rasakan betapa hidup ini tidak mengenakan. Makan apapun sakit, yang biasanya es itu enak sekali, namun menjadi terasa tidak enak. Karena gigi sakit, emosi menjadi tidak terkontrol, pekerjaan terganggu, dan ibadah pun menjadi tidak khusyuk. Ketika berobat, betapa kagetnya kita, ternyata biayanya tidak sedikit. Belum lagi ditambah waktu yang tersisa untuk berobat.
Selain itu, orang lain juga ikut menanggung beban sakit kita. Itu baru sakit gigi. Itu baru sakit gigi. Belum sakit kanker, jantung, gagal ginjal, dan penyakit kronis lainnya. Seorang penyair berkata, "As-sihatu tajun ala ru'usil asihati, la yaraha illal marid." Sehat laksana mahkota yang terletak di atas kepala orang-orang yang sehat, yang hanya bisa dilihat oleh orang sakit. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita jaga kesehatan kita. Menjaga lebih baik daripada mengobati, karena bagaimanapun sehat merupakan kekayaan yang tiada ternilai yang kita miliki. Akan sangat merugi bila kita tidak mau menjaganya dengan sebaik-baiknya. Bila kita tidak peduli dengan kesehatan, maka itu tandanya kita tidak bersyukur, dan siksa Allah amat pedih bagi mereka yang tidak bersyukur. Al-wiqayatun khairun minal ilaj. Menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Hadirin yang berbahagia, peduli dengan kesehatan merupakan wujud syukur kepada Allah. Allah bukan diri sendiri, siapa yang kalau bukan diri sendiri, siapa yang akan peduli dengan kesehatan kita? Rasulullah adalah orang yang paling bisa menjaga kesehatan tubuhnya. Tercatat beliau hanya 2 kali sakit kepala dan sakit ketika diguna-guna oleh orang jahat, hingga turun surat Al-Mu'awizatain, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Bagaimana caranya kita menjaga kesehatan tubuh kita? Rasulullah sebagai manusia pilihan telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menjaga agar badan kita tetap sehat, antara lain yaitu 1. Membiasakan diri untuk bangun pagi. Bangun pagi dapat menjadikan badan kita sehat karena udara pagi masih segar, belum terkena polusi. Selain itu, kita masih dapat merasakan sinar matahari pagi yang terbukti menyehatkan tubuh kita. Yang lebih penting dari itu, kita bisa mulai beraktivitas dengan tenang dan penuh pertimbangan, tidak terburu-buru karena harus pergi bekerja dan lain-lain. Dimulai dari sholat subuh, beres-beres rumah, mempersiapkan bekal kerja hingga mandi pagi. Dengan bangun pagi kita juga bisa berolahraga dengan sebelum mulai beraktivitas. Lain halnya bila kita bangun kesiangan, sholat subuh lewat, olahraga tidak memungkinkan, tidak bisa mempersiapkan bekal kerja dengan tenang, dan segalanya serba terburu-buru. Udara dan sinar matahari juga tidak sesehat di pagi hari. Pendek kata, dengan bangun pagi, jasmani dan rohani kita menjadi sehat, emosi pun menjadi terkontrol. Yang kedua, makan sesudah lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Cara ini pada hakikatnya selain membuat badan sehat, juga upaya untuk dapat mengontrol nafsu makan. Nafsu makan yang berlebihan selain buruk untuk kesehatan badan, juga buruk untuk kesehatan kantong, alias menyita biaya yang pada akhirnya berujung pada pemborosan. Rasulullah hanya mau makan bila beliau merasa sudah sangat lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Menurut beliau, makan hanya untuk menyambung hidup. Sabdanya, fasulusun li ta'amihi, wasulusun li syarabihi, wasulusun li nafsihi. Sepertiga perut untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiganya lagi untuk napas atau udara. Hadis rawah Tirmizi. Pola makan seperti Rasulullah dapat menghindarkan diri dari perilaku konsumtif dan kecenderungan memperturutkan hawa nafsu perut, yang pada akhirnya akan melahirkan berbagai macam penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Hadirin yang berbahagia, terlalu banyak makan tidak baik bagi kesehatan karena alat pencernaan bekerja keras tiada henti mencerna setiap makanan yang masuk ke dalam lambung. Selain itu, kekenyangan juga tidak baik untuk kesehatan jiwa. Mata menjadi mudah ngantuk dan kemalasan selalu muncul. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Terangilah hatimu dengan lapar, perangi nafsumu dengan lapar dan haus, dan ketuklah pintu surga dengan lapar juga. Dan pahalanya orang lapar seperti pahala orang yang berjuang di jalan Allah. Sesungguhnya tidak ada amal yang dicintai Allah kecuali lapar dan haus. Sedangkan orang yang kekenyangan tidak akan mampu memasuki kerajaan langit
dan tidak pula merasakan manisnya ibadah. Kitab Mukasyafatul Qulub. Dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan bahwa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu berkata, "Aku tidak lagi merasa kenyang setelah masuk Islam agar aku dapat merasakan manisnya beribadah kepada Allah. Aku tidak pernah lagi minum yang menyegarkan supaya aku dapat bertemu Tuhanku. Banyak makan menyebabkan seseorang menjadi malas beribadah. Banyak makan menyebabkan kegemukan dan mata selalu mengantuk, badan terasa lemas, sehingga aktivitasnya hanya tidur saja. Kalau sudah begini, ia bagai bangkai yang tiada berguna." Yang ketiga, menyambung silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi dapat membuat badan kita tetap sehat dan segar. Sepele memang, namun kebiasaan Rasulullah ini benar-benar terbukti empiris, membuat tubuhnya senantiasa sehat. Bila kita cermati lebih jauh, silaturahmi dapat mempererat tali persaudaraan. Tali persaudaraan yang kuat memudahkan bagi kita untuk berbagai solusi untuk mengatasi problema kehidupan. Dengan mudahnya kita memperoleh solusi hidup, akan menghindarkan kita dari perasaan tertekan, stres, uring-uringan, dan sejenisnya. Allah juga menjanjikan bahwa orang yang gemar bersilaturahmi akan memperluas rezekinya dan memperpanjang umurnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man sarahu ayub sata alaihi rizquhu yunsa'a fi asarihi wal yasil rahimah." Barang siapa yang menginginkan rezekinya dimudahkan dan usianya dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Hadis Bukhari, Muslim, Daud, dan Ahmad dari Anas bin Malik. Yang keempat, menghindarkan diri dari mengkonsumsi barang yang merusak. Mengkonsumsi minum-minuman keras, makanan yang diharamkan, obat-obatan terlarang, jelas-jelas merugikan kesehatan. Bukan hanya kesehatan jasmani, namun kesehatan rohani, jiwa dan pikiran juga ikut terganggu. Mengkonsumsi barang-barang tersebut juga merusak masa depan hidup seseorang. Kalau sudah demikian, hal ini juga berakibat kepada buruknya perilaku dan sifat seseorang yang juga sangat merugikan orang lain. Allah berfirman, "Wala taqulu biaidikum ilat tahlukah." Dan janganlah kamu jerumuskan dirimu ke dalam kerusakanku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Yang kelima, banyaklah berolahraga. Berolahraga sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan dan stamina tubuh. Tidak perlu berolahraga yang mahal, cukup berjalan-jalan atau berlari juga sangat signifikan hasilnya. Olahraga dapat mengendorkan otot-otot yang kaku, memperlancar peredaran darah, dan membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan ketahanan tubuh. Rasulullah adalah orang yang gemar berolahraga. Tidak tanggung-tanggung, olahraga yang ditekuninya adalah memanah dan berkuda. Yang keenam, banyak berpuasa. Puasa mempunyai peranan yang signifikan dalam menjaga kesehatan tubuh. Bukan hanya tubuh sehat yang kita dapat, pahala juga kita peroleh. Bukan saja fisik yang sehat, jiwa dan rohani kita juga ikut sehat. Puasa telah terbukti empiris dapat menyehatkan badan, karena dengan puasa kita memberikan waktu istirahat kepada alat pencernaan dari pekerjaan berat, mencerna makanan yang tiada henti-hentinya. Rasulullah bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah, engkau akan sehat. Al-Hadis. Demikian kiat-kiat Rasulullah dalam menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Mari kita jaga kesehatan tubuh kita sehingga akan terus menjadi mahkota di atas kepala kita. Hadirin yang saya hormati, karunia yang kedua yang biasa dilalaikan oleh kebanyakan manusia adalah waktu luang atau kesempatan. Waktu atau kesempatan yang sering dilalaikan oleh kebanyakan orang, padahal waktu yang sangat berharga. Orang Barat bilang, time is money. Dan orang Arab bilang, waktu adalah pedang. Sumpah Allah demi waktu dalam Al-Quran menunjukkan bahwa waktu sangatlah penting bagi manusia. Yang memanfaatkan waktu akan bahagia dunia dan akhirat. Yang menyia-nyiakan waktu akan merugi dunia akhirat. Yang beruntung merekalah yang beriman dan beramal soleh. Yang merugi
merekalah yang ingkar terhadap karunia waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat-nasihat dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapkan kesabaran. Quran Surat Al-Ashr ayat 1-3. Para ahli tafsir menerangkan bahwa bila Allah bersumpah atas nama ciptaannya dalam Al-Quran, maka dalam penciptaannya itu terkandung makna yang amat dalam yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang beriman karena mempunyai peranan penting dalam kehidupannya. Allah bersumpah demi masa pada surat Al-Ashr. Hal ini menunjukkan bahwa masa atau waktu atau kesempatan amatlah berharga. Siapa yang memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan beruntung. Dan siapa yang menyia-nyiakannya, maka ia akan merugi. Hanya orang yang beriman yang mampu memanfaatkannya waktu dengan sebaik-baiknya, karena ia menyadari bahwa hidup cuma sekali. Hidup untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Segala yang ia lakukan adalah ibadah. Makanya ia menggunakan untuk beramal soleh dan menebar kebaikan bagi sesamanya. Hadirin yang berbahagia, waktu yang telah beliau tindak yang berlalu, waktu yang telah berlalu tidaklah kembali. Kita tidak akan terlahir kembali. Masa muda tidak akan terulang. Banyak orang yang menyia-nyiakan masa muda, padahal masa muda, masa di mana ia sangat produktif. Apapun dapat ia raih. Halangan apapun bisa ia atasi. Namun banyak di antara mereka yang lebih memilih kesenangan sesaat daripada kepentingan hari depan. Ia terjerumus ke dalam pergaulan bebas, free sex, terjerembab kepada jurang narkoba, minum minuman keras, dan sebagainya. Ia masuk dalam cengkeraman iblis yang terus-menerus merayunya untuk berbuat kerusakan. Pada akhirnya kerugian yang dia dapatkan, nama baik diri dan keluarganya rusak, masyarakat terganggu dengan ulahnya, generasi muda lainnya ikut terpengaruh. Kalau sudah demikian, ia telah sesat dan menyesatkan. Di dunia sengsara, di akhirat masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita memanfaatkan apa yang sebaik-baiknya sisa hidup yang kita miliki untuk memperbaiki kualitas iman dan amal soleh kita. Mari kita memaksimalkan setiap kesempatan emas yang kita peroleh. Bagi pelajar, belajarlah dengan baik sehingga prestasi dapat diraih. Ingatlah bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa bersekolah. Bagi para penguasa dan pejabat, pergunakanlah kesempatan yang ada untuk membantu sesamanya, meningkatkan taraf hidup sosial dan membela kaum yang lemah. Sadarlah banyak orang lain yang menginginkan jabatan atau kekuasaan yang semisal. Kita seringkali mendapat kejutan dalam hidup ini. Kita memperoleh kesempatan emas, entahlah itu tawaran melanjutkan studi, tawaran bekerja, bahkan tawaran jabatan. Itu semua harus kita sambut dengan baik. Kita manfaatkan sebisa mungkin. Jangan kita tolak hanya karena ada kehalangan kecil. Pendek kata, kesempatan atau waktu yang ada, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bila kita sia-siakan, hanya merugikan. Hanya kerugian yang kita peroleh, yang pada akhirnya penyesalan menyertai kita. Sesaat kemudian tiada berguna. Ketika ajal tiba atau ketika berada dalam kesusahan, kita baru sadar akan kesalahan kita. Kita baru ingat bahwa selama ini kufur kepada nikmat Allah, ingkar terhadap karunia-Nya yang tiada terkira. Allah gambarkan keadaan orang yang demikian dengan firman-Nya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akun minas salih. Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh.
Firman-Nya yang lain, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang-orang kafir, siksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Quran Surat An-Naba ayat 40. Demikian apa yang telah kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Marilah kita bersyukuri karunia sehat dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kita jaga kesehatan kita dan kita manfaatkan dan kita memanfaatkannya kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.